Mengatakan bahwa neraka telah lepas adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Penilaian yang lebih realistis tentang apa yang terjadi setelah SCP-001, kunci dibuka adalah setiap neraka telah terlepas. Bersama dengan setiap surga, setiap anomali, setiap dewa kuno, dan kengerian yang terkubur, setiap mimpi buruk dari luar angkasa dan dari dimensi yang berbeda. Setiap agen kiamat, setiap utusan Ragnarok, setiap entitas makhluk hidup dan lainnya dengan minat untuk melihat dunia seperti yang kita tahu akan berakhir. Jadi tidak perlu dikatakan lagi pekerjaan organisasi SCP dan sekutu mereka telah difokuskan pada mereka. Jadi sebelum kita berbaris sekali lagi ke masa depan yang menakutkan, mari kita segera menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana kita sampai di sini. Kunci telah dimulai sebagai barang antik belaka dalam koleksi besar penjelajah abad ke-19 sebelum jatuh ke dalam kepemilikan organisasi SCP dan ditetapkan sebagai SCP-001. Selama bertahun-tahun kunci membingungkan orang dengan misteri yang tampaknya tak terbatas, dari asal-usulnya hingga tanda-tandanya yang aneh, hingga apa yang akan terjadi ketika kunci akhirnya dibuka. Dan itu memang akan dibuka mungkin dalam contoh terakhir dari hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Entitas yang dikenal sebagai pertanda menyerbu lokasi 10 dan menggunakan kunci khusus akhirnya membuka kunci, memicu kiamat pamungkas. Anomali menjadi lebih kuat dan lolos dari penahanan di seluruh dunia. Hewan bermutasi menjadi monster raksasa dan mulai menyebabkan kekacauan. Makhluk mitologi seperti Dewi SCP-1000, Fenrir Nose yang perkasa, dan entitas yang berubah menjadi bebek raksasa yang jahat benar-benar mengamuk. Kunci sendiri benar-benar mengubah lokasi 10 sebelum membuat ulang itu dan anggotanya di tempat lain, dan mengubah kawah tempat lokasi 10 dulunya menjadi lembah dunia lain yang luar biasa di bumi, di mana pertemuannya lebih luar biasa akan segera terjadi. SCP-990 manusia mimpi datang ke administrator organisasi SCP dan memperingatkannya tentang malapetaka yang akan datang, tapi dia memutuskan bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaannya, organisasi akan melawan. Dan itu membawa kita ke bintang pertunjukan. SCP-343 juga dikenal sebagai dewa, tapi tolong panggil dia Yahweh. Tidak ada gunanya berpegangan pada formalitas di sini di akhir semuanya, bukan? Sejak kunci dibuka oleh pertanda misterius yang menyebalkan itu, dia menjadi dewa yang sangat sibuk. Terakhir kali kita melihatnya membuat pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu dengan SCP-001 lain, penjaga gerbang, yang nama aslinya terungkap adalah Uriel. Yahweh menginstruksikan Uriel untuk membuka gerbang ke surga, melepaskan pasukannya terdiri dari malaikat-malaikat yang memegang pedang ke bumi. Dan sekarang kita semua terjebak, biarkan kegilaan dimulai. Setelah menginstruksikan Uriel untuk membebaskan pasukannya dan memimpin mereka dalam perang melawan kejahatan, Yahweh memutuskan untuk berbicara dengan manusia paling kuat di bumi dan memasukkan mereka dalam pertarungannya. Manusia arogan yang sama yang dengan bodohnya percaya bahwa mereka telah menahannya selama ini dan bukan karena dia hanya memilih untuk tinggal bersama mereka. Mungkin sekarang mereka akan mengerti Yahweh bermanifestasi secara fisik di 13 tempat berbeda sekaligus dan berbicara kepada Dewan Olima. Mereka dipenuhi dengan kekaguman dan teror suci saat dewa muncul di hadapan mereka seperti hantu yang berkilauan, mata bersinar dan memancarkan kekuatan murni. Berbicara dengan otoritas mutlak, dia berkata, Uriel, hambaku pernah mengatakan kepada pendirimu untuk mempersiapkan hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Hari ini sekarang mendekat. Buat persiapan terakhir Anda, tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan selain menunggu. Tentara saya naik melintasi bumi. Segera saya akan memanggil 4 penunggang kuda. Setelah penghakiman terakhir dibuka, maka hari Tuhan yang besar dan mengerikan akan datang. Dan kemudian semua akan memiliki surga. Dan dengan itu dia pergi meninggalkan manusia paling kuat di bumi terguncang. Sudah waktunya mereka mendapatkan penyadaran realitas tentang ketidakpentingan kosmik mereka yang sebenarnya. Namun tindakan membelah diri 13 cara secara singkat memberikan gejala Yahweh yang mirip dengan vertigo. Selama ditahan, dia tidak perlu benar-benar memamerkan kekuatannya dan sekarang dia akhirnya mulai merasakan keterbatasan bentuk manusia ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan sifat kelemahan manusia karena dunia yang dia kerjakan dengan sangat keras mulai runtuh di sekelilingnya. Dia harus kembali ke lembah pendahulu kembalinya Eden, lembah di mana hanya dia yang pernah menginjakan kaki. Dia menghela nafas dan berteleportasi ke sana, bersiap untuk akhirnya sendirian dan mengumpulkan pikirannya. Tapi dia tidak sendirian. Kamu mungkin pernah mendengar cerita gila tentang pesta yang tidak terkendali. Itu selalu berjalan dengan cara yang sama. Pesta ulang tahun atau pertemuan kecil yang dibuat sebagai acara di Facebook, tapi secara tidak sengaja diubah ke publik. Tidak lama kemudian quinceanera kecil Andrea atau Joe's Bar Mitzvah tiba-tiba memiliki 5.000 peserta. Semua orang asing dan polisi anti huru-hara dipanggil untuk mengendalikan kekacauan. Sekarang bayangkan hal yang sama, tapi bukannya pemabuk gaduh, itu adalah sosok kosmik dan makhluk apokaliptik dari seluruh multiverse. Dan sekarang kamu tahu apa yang Yahweh pasuki. Selamat datang di lembah dewa dan monster. Itu penuh sesak dengan makhluk yang akan mengejutkan pikiranmu, bahkan untuk memahami. Dewa dengan 2 anggota badan, 6 anggota badan, 100 anggota badan, atau tidak sama sekali. Paus roh dan ular berbulu terbang di atas dengan kumpulan serangga cerdas dan V terbang tepat di bawahnya. Seekor makhluk
Saat berbulu raksasa bergerak di atas gunung yang jauh melihat ke atas, sebuah entitas humanoid hitam murni muncul di hadapan Yahweh, berkedip dan kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian makhluk seperti kelabang raksasa melewatinya, memberinya tatapan tajam. Semua ada di sini, panteon dewa Yunani dari Zeus hingga Hades, setiap dewa dan monster Mesir, Ra berkepala burung, Anubis berkepala serigala, Apep binatang ular mengerikan. Para dewa Norse sedang minum dan mengobrol dengan para dewa Hindu. Entitas yang begitu kuno namanya telah dilupakan dan monster yang wajahnya hampir pernah terlihat dalam mimpi gelisah miliaran manusia kemudian dengan cepat dilupakan saat bangun tidur. Singkatnya, geng ada di sini. Yahweh untuk pertama kalinya merasa tersesat, bingung dan bahkan kecil. Dia memutuskan untuk berbaur dengan kerumunan dewa humanoid, ingin bersama orang-orang yang mirip dengannya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita berkulit gelap dengan rambut panjang dan tindik bibir yang dikenal sebagai Asyera. Meskipun ingatannya tentangnya samar, dia mengingatkannya bahwa dia pernah menjadi permaisurinya sebelum dia membuat langkah brengsek yang diakui untuk menghapus semua jajaran sejarah lainnya sehingga dia bisa memerintah kosmos sendirian. Tapi sekarang dengan dibukanya kunci, semua kembali siap menyebabkan kiamat. Tapi inilah masalah besarnya. Mereka tidak hanya ingin menyebabkan kiamat, mereka ingin menyebabkan kiamat mereka. Setiap sistem kepercayaan memiliki visinya sendiri tentang bagaimana pertunjukan kecil aneh yang kita sebut bumi ini harus berakhir dan tidak semuanya cocok. Jadi perdebatan sengit pecah mengenai siapa yang benar-benar harus mengakhiri dunia. Dan bagian yang paling lucu dari ini, sangat sedikit dari dewa, entitas, dan makhluk ini yang bahkan mengetahui satu sama lain sampai beberapa saat sebelumnya. Jadi fakta bahwa mereka memiliki tingkat kompetisi ini adalah kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Sebagai gambaran, bayangkan kamu adalah Neil Armstrong sekitar tahun 1969 yang membawa pesawat ulang-alik Apollo 11 langsung ke bulan. Pesawat itu mendarat, dia sudah bersiap untuk moonwalk pertama kalinya. Kutipan ikoniknya, ini adalah satu langkah kecil untuk manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia sudah berputar di kepalanya. Kemudian ketika dia turun dari pesawat, sudah ada beberapa orang di permukaan bulan, duduk-duduk di kursi geladak dan bertanya apakah dia mau pir. Ketika dia bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi, mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka baru saja tiba di sini 1 jam yang lalu dan bersantai. Yahweh mulai menyadari bahwa mungkin dia benar-benar tidak memegang kendali yang dia pikir dia lakukan. Setiap penggemar Alkitab di antara penonton kami akan tahu bahwa rencana kiamat Kristen diatur dengan cukup jelas dalam kitab Wahyu. Setan, pasukan malaikat, belalang, kalajengking raksasa, dan pada akhirnya kelahiran kembali surga di bumi. Yahweh berpikir dengan mempertimbangkan semua hal, versinya tentang akhir dari segalanya sebenarnya cukup mengguncang untuk semua orang. Sedikit neraka di bumi sementara dan kutukannya menyakitkan di sebelahnya. Tapi di sini dia bukan maha suci, dia hanya satu orang dengan ide gambaran besar di samping begitu banyak makhluk lain. Masing-masing dengan desain gambaran besar mereka untuk mengakhiri sesuatu. Semua kecuali Asyera. Dia telah menghabiskan waktu dalam bentuk fana di bumi dan benar-benar tumbuh menyukai tempat itu pada waktu itu. Sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin melihatnya berakhir dengan cara apapun. Dengan kata-katanya sendiri kepada Yahweh yang bingung dan agak tersinggung. Aku mungkin telah dipanggil ke sini, tapi bahkan kunci itu tidak bisa membuatku mengakhiri dunia. Pernahkah Anda mencoba seafood di Singapura? Apakah Anda pernah menggunakan smartphone, berlari melewati hutan, pernah melihat Cirque du Soleil, terbang dengan pesawat, menjelajah internet, menonton tentakel, menonton Star Wars, menjelajahi perpustakaan pengembara, tersesat dalam labirin beton kota manusia baru? Tidak, saya suka dunia apa adanya, terima kasih. Ini mungkin kacau, tapi merusaknya tidak akan memperbaiki apapun. Jadi tidak, saya tidak berencana untuk mengakhiri dunia, saya sebenarnya tidak berencana untuk membiarkan Anda mengakhiri dunia atau siapapun. Maaf, Yahweh berada di suatu tempat antara marah dan kagum. Mantan permaisurinya tidak hanya bersedia melawannya, tapi setiap kosmik yang ada di sini. Dia menatap ke laras kekuatannya benar-benar tak terbatas, namun dia masih berdiri menentang mereka. Yahweh hendak membalas ketika sesuatu yang lebih aneh terjadi di lembah dewa dan monster. Suara seorang wanita terdengar hanya mengatakan, "Maafkan aku," dengan nada tenang. Bahkan yang tak bagaimana menarik perhatian setiap dewa dan mengakhiri dunia di lembah. Mereka terkejut melihat seorang wanita manusia dalam jas abu-abu berdiri di antara mereka. Wajah yang tak bagaimana tidak bisa dikenali oleh semua makhluk yang dianggap tahu segalanya ini. Tapi jika kamu penggemar SCP terungkap yang telah memperhatikan dalam video sebelumnya, itu adalah wajah yang akan kamu kenal dengan baik, administrator. Tidak perlu mengubah nada suaranya atau meninggikan suaranya, dia berkata, "Saya datang atas nama organisasi SCP. Beberapa dari Anda tahu siapa kami, beberapa dari Anda tidak. Organisasi adalah pelindung umat manusia, beberapa dari Anda telah kami penjarakan, beberapa dari Anda kami telah bermufakat. Semuanya untuk membela kemanusiaan, saya datang untuk berbicara."
berbicara. Beberapa entitas tertawa, yang lain mencibir. Apakah wanita ini benar-benar cukup arogan untuk percaya bahwa manusia memiliki tempat duduk di meja ini? Tidak, mereka sudah menempatkannya dan hanya tergantung belas kasihan untuk diakhiri, bukan percakapan. Mereka menanyakan apa yang diinginkannya lebih karena rasa ingin tahu yang tidak wajar daripada keinginan nyata untuk mengetahuinya. Dia menjawab, kami dapat membuka jalan menuju dunia yang bebas dari kehidupan makhluk hidup. Banyak dunia, cukup ruang untuk kalian semua. Anda tidak perlu mengakhiri dunia ini. Tidak ada manusia yang harus mati. Anda akan memiliki 100 lainnya. Saya ingin Anda membiarkan dunia ini menjalani sisa sejarahnya dengan damai, dan sebagai imbalannya kami tidak akan menghancurkanmu. Beberapa tertawa, yang lain mencaci, sebagian besar hanya berdiam diri. Ketika tidak ada yang menerima tawaran administrator, dia hanya mengangkat bahu dan dengan tenang menyampaikan apa yang tampaknya kurang seperti ancaman dan lebih seperti janji yang kuat kepada lembah dewa dan monster. Kami adalah organisasi. Kami tidak akan menyembah Anda. Kami tidak akan bergabung dengan Anda. Kami tidak akan kembali bersembunyi karena takut padamu. Saya harap Anda akan berubah pikiran. Tapi kami akan melawan Anda dan sendirian jika perlu kalian semua. Dan untuk sesaat sebelum administrator menghilang, Yahweh menganggap dirinya sebagai SCP-343, lalu dia hilang. Pada saat itu, perang untuk nasib planet bumi telah benar-benar dimulai. Sekarang tonton anak-anak SCP-001 Raja Scarlet, apakah SCP-999 benar-benar putranya, dan siklus Ouroboros SCP-001, kompilasi cerita lengkap untuk lebih banyak implikasi yang menghancurkan alam semesta dari SCP-001.